Berkata bohong kepada anak demi kebaikan anak boleh tak Pak Ustaz? Tak boleh. Satu bohong hanya akan membuat 100 bohong. Jangan sekali berbohong karena akan menutupi bohong selanjutnya. Apalagi bapak-bapak yang membohongi istri karena mau kawin lagi. Ada yang berpendapat bahwa para Habib Sayyid bukan keturunan Nabi, tapi anak cucu Ali bin Abi Thalib. Mohon penjelasannya. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah penghulu surga. Menetes darah Nabi dalam diri Fatimah, menetes darah Fatimah dalam Sayyidina Al-Hasan, menetes darah Fatimah dalam Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Muhammad Ja'far Shadiq punya anak namanya Musa Kazim. Cucu cicitnya itu menyebar ke Irak. Terjadi pergolakan politik ke Irak, pindah ke Yaman. Dari Yaman mereka datang ke Semenanjung Melayu. Itulah marga Asy-Syihab, Al-Jifri, Al-Haddad, macam-macam, As-Saqaf. Itu datang Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka kita muliakan mereka karena ilmunya, karena akhlaknya, karena nasabnya, karena mereka berjuang, karena mereka adalah hamba-hamba yang dipilih Allah. Tapi kalau dia manusia biasa salah, tetap juga ditegur dengan adab, tata krama dan sopan santun. Apakah tarekat itu Pak Ustaz? Tarekat artinya cara, metode. Bagaimana cara berzikir yang benar? Datang Syekh Abdul Qadir Jailani, dia katakan begini caranya, maka disebut dengan tarekat Qadiriyah. Qadiriyah karena disusun oleh Abdul Qadir Jailani. Datang Bahauddin Naqsyabandi, disebut dengan tarekat Naqsyabandiyah karena nama penyusunnya Bahauddin Naqsyabandi. Datang Abul Hasan Asy-Syadzili, disebut dengan tarekat Syadziliyah. Datang Ibrahim Dasuki, nama tarekatnya Burhamiyah. Datang kemudian Syekh Abdullah Sattari, nama tarekatnya Sattariyah. Datang Syekh Samman dari Madinah, nama tarekatnya Sammaniyah. Nah, jadi kalau datang orang ke saya, Ustaz, saya mau berzikir. Pakai cara, metode. Siapa yang membuat metode ini? Berdasarkan hadis-hadis Nabi yang dia gali, maka dibuatnya lah sebuah metode, ikutilah. Semalam saya baru ketemu, katanya saya mau berzikir Pak Ustaz, pakai metode apa? Cari mursyid, kau ambil metode Naqsyabandiyah. Syekh Abdul Wahab Rokan, orang Riau, yang mengambil tarekat Naqsyabandiyah dari Jabal Abi Qubais, Makkah. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi, turun kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, turun kepada mursyid-mursyid. Tengok mursyidnya yang sholat ke masjid, tengok mursyidnya yang melaksanakan syariat, jangan mursyid yang tidak melaksanakan syariat. Ini banyak juga yang mengaku tarekat, mengaku tasawuf, tapi tak sholat Jumat, tak sholat fardu. Guru kami tak sholat Pak Ustaz. Kenapa dia tak sholat? Sholatnya di Masjidil Haram. Kalau di Pulau Penyengat sholat zuhur jam 12.30, dia tak datang ke masjid, di rumah juga tak sholat, berarti dia tak sembahyang. Kalau dia ngaku sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram masih jam 8.30 pagi, mana ada sholat zuhur? Apa beda kedudukan orang yang bertarekat dengan yang tidak dari segi kualitas amalnya? Ini pernah ditanyakan kepada Sayyid Usamah Mansi, murid langsung dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Makkah Al-Mukarramah. Syekh, bagaimana dengan orang yang tidak bertarekat? Sesungguhnya kita ini semuanya bertarekat. Tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Sattariyah, tarekat Burhamiyah, tarekat Darqawiyah. Orang yang tidak bertarekat itu pun sebenarnya bertarekat juga. Bertarekat artinya melalui suatu jalan. Mungkin tarekat dia tarekat Ahlul Bait, mungkin tarekat dia tarekat dengan mengkaji, mengaji, belajar. Yang penting belajar ke guru. Siapa yang tak berguru, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengikut tarekat tasawuf, kata Syekh Sayyid Usamah Al-Mansi, sesungguhnya dia juga sudah bertarekat karena dia berguru, berjalan, berzikir, mengajar, baca Quran. Itu juga sebuah tarekat, sebuah jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang datang ke pulau ini sampai kalau dia berjalan. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai perahu, ada yang pakai helikopter. Semuanya sampai. Yang penting berjalan. Yang tak sampai itu berkelahi di tepi sana, tak jalan-jalan. Itu yang tak sampai.
Kita orang muslim, kalau lahir tentu diazankan. Apakah ada hukum boleh orang sudah meninggal sebelum ditutup diazankan? Hadis mengazankan anak, hadisnya dalam kitab Sunan Tirmizi, statusnya hadisun hasan. Nanti kalau ada orang mengatakan hadisnya dhaif, hadis hasan, hasan, sahih, hasan, bisa diamalkan. Siapa yang melakukannya? Nabi. Siapa yang diazankannya? Hasan dan Husain. Diazankannya telinga sebelah kanan. Ustaz Somad, anak saya sendiri mengazankan. Tapi bagi yang sudah besar, jangan balik dari sini bapak azankan. Sini sebentar. Allahu Akbar, Allah. Anak udah semester 3. Nah, kalau meninggal Pak Ustadz diazankan di kubur tuh apa dalilnya? Pengambilan dalil hukum dalam Islam ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, 10. Mengazankan orang mati itu ada tak dalam Quran? Tak ada. Dalam hadis? Tak ada. Dalam ijma'? Tak ada. Adanya mana? Qiyas. Apa kiasnya? Kalau lahirnya waktu datang di dunia diazankan, maka waktu pulangnya pun diazankan. Itu dalil mazhab Syafi'i. Sebagian mazhab Syafi'i. Siapa yang membuat, buatlah, tak usah disalahkan, karena dia masih berdalil. Siapa yang tak mau membuat, tak apa-apa, karena dia bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Tak diazankan pun tetap juga mati dah. Pak Ustadz, syirik adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Apakah ada yang namanya syirik besar dan syirik kecil? Ada. Apa itu syirik besar? Mempersekutukan Allah. Sembah Allah, sembah pokok kayu. Sembah Allah, sembah lembu. Sembah Allah, sembah hantu. Sembah Allah, sembah dukun. Sembah Allah, sembah. Itu dia sudah mensyirik, menduakan Allah. Allah tidak mau diduakan. Jangankan Allah, ibu aja tak mau diduakan, apalagi Allah. Allah dia maunya tunggal. Qul huwallahu ahad. Allahu. Itu jelas kan. Lalu yang disebut syirik kecil itu apa? Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan menimpa kamu nanti di akhir zaman adalah apa dia? Asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Riya. Riya, syirik kecil. Beramal karena manusia. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari syirik kecil. Hai Abdul Somad, kau ceramah berapi-api bukan karena Allah tapi karena banyak ibu-ibu. Hai Abdul Somad, kau rajin solat ke masjid bukan karena Allah tapi karena kau takut dinilai masyarakat. Maka luruskan. Lewat kota infak, mau sedekah. Duit sudah dipegang 5.000, 10.000, 50.000. Masukkan duit supaya ingin dipuji, syirik. Tak jadi masukkan duit karena takut dipuji, riya. Oleh sebab itu bagaimana? Lewat kota masukkan. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Jangan masukkan foto pula. Alhamdulillah udah nyumbang 100.000 hari. Bagi yang suka tolong like and share. Letakkan duit, luruskan dia. Boleh tak ditulis nama Pak Ustaz? Syirik aswar, syirik kecil ditulis nama. Silakan. Sumbangan Bapak Fulan 50 juta. Letakkan, bersihkan hati. Niatnya supaya bersaing, supaya nanti yang setelah itu 45 juta, 50 juta. Ini banyak juga orang, jangan tulis nama, jangan tulis nama. Berapa Pak? 5.000. Udahlah sikit, tak perlu tulis nama. Apa hukumnya jual beli arisan? Arisan yang didapatkan diperjualbelikan. Sejuta. Kita kumpul 10 orang 1 juta. Lalu kemudian digoncang. Setelah digoncang keluar 10 juta. Siapa yang mendapat? Saya duluan. Lalu dibeli. Kubelilah punya kau itu dengan harga riba. Kenapa? Jual beli uang dengan uang. 10 juta dibayar 10.500.000 riba. Di situ letak ribanya. Tapi kalau dia 10 orang lalu kemudian digoncang, tak ada lebih, tak ada kurang, hanya sekedar bantuan, maka hukumnya boleh. Akadnya akad hutang. 1 juta 10 orang kita goncang, lalu kemudian dapat keluar nama Abdul Somad, saya duluan, berarti akad saya hutang kepada 10 orang, tiap bulan saya bayar 1 juta, sah, akadnya akad hutang. Tapi kalau dijualnya, jual beli uang dengan uang adalah riba haram.
Semoga Ustaz Somad dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana hukumnya seorang muslim tidak sholat 5 waktu? Man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Jadi kalau ada yang tidak sholat, maka gugur 4 fardu kifayah, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya cuma apa Ustaz? Tuh laut luas. Apa ya payah? Bagaimana kalau dia tak sholat Jumat Pak Ustaz? Man tarakal jum'ata thalatha marratin tahawunan, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci hatinya, hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyum fahum la yaqilun, tak masuk lagi hidayah. Oleh sebab itu maka ajak anak-anak muda kita sholat Jumat. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengar pengajian Ustaz di YouTube, suami saya dulu tak sholat, sekarang udah sholat. Gimana sholatnya? Sholat Jumat aja Ustaz. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, suami saya ini tak sholat Pak Ustaz. Dia tak sholat sekarang atau dari dulu? Dari dulu tak sholat. Kenapa ibu senikah sama dia? Saya pun tak sholat juga. Tapi alhamdulillah belakang ini kami sudah tobat. Bagaimana cara menyuruh suami sholat Pak Ustaz? Perhatian akan datang anak-anak gadis kita kalau mau menikah, adakan fit and proper test, carilah calon menantu yang sholat. Dulu saya sangka Pak Ustaz kalau menikah sama dia bahagia, dia punya jabatan, duitnya banyak, kaya, rumahnya besar. Saya kira bisa bahagia kalau nikah sama dia. Rupanya setelah nikah dia tak sholat. Risau Pak Ustaz. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang umur 40 tahun tidak mau bertobat, bahkan sampai umur 60 tahun masih melakukan perbuatan maksiat? Kalau sudah 40 tahun tak juga ingat mati, 40 tahun tak juga menemukan titik balik, berputar tak menemukan titik balik. Ini orang alamat na'udzubillah su'ul khatimah. Oleh sebab itu berpikirlah sejenak. Bagi yang sudah 40 tahun tapi jagi yang baru 20, jangan berpikir ah lama lagi nih. Malaikat maut kalau mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Malaikat maut kalau mencabut nyawa tidak melihat hasil check up terakhir. Berapa banyak orang yang mengatakan diponis kamu sudah sakit, 2 Jumat lagi gol, tak mati-mati. Berapa banyak pula yang keluar dari medical check up, otak sehat, jantung sehat, hati sehat, pinggang sehat, semua sehat. Saking senangnya sehat, tabrak mobil mati. Oleh sebab itu mudah-mudahan setelah pengajian ini yang melakukan perbuatan maksiat bertobat, berhenti dari segala dosa insyaallah. Mohon saran dan masukan amalan apa untuk pemuda penyengat untuk meningkatkan semangat beribadah, pembuka pintu rezeki, terutama untuk membantu orang tua. Walau anna alal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk pulau ini punya 2 sifat, amanu beriman, wattaqau bertakwa, la fatahna alaihim barakatin. Kalau kau buat 2, ku balas 2 kata Allah. Tengok, buat 2 ku balas 2. Seandainya penduduk pulau ini beriman, bertakwa, akan ku balas dengan 2. La fatahna alaihim barakatin, ku bukakan barokat minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Mana buktinya? Mana buktinya? Bukti tak perlu cerita. Bukti nampak bangunan sampai hari ini. Dulu orang Pulau Penyengat yang beriman dan bertakwa, raja-rajanya, habib-habibnya, sultan-sultannya, orang Melayunya beriman bertakwa, dibukakan Allah pintu 2 rezeki. Minas sama wal ard, dari langit, dari bumi. Walakin kazzabu, tapi kalau kalian dustakan ayat-ayatku, kalian dustakan masjidku, kalian dustakan nikmatku, akhadnahum, kami cabut, jazaa'an bima kanu yaksibun. Akhadnahum bima kanu yaksibun, kami cabut nikmat itu karena perbuatan mereka. Kalau ada nikmat dicabut Allah, bukan karena Allah kejam, bukan karena Allah murka, tapi karena kitalah yang menyebabkan nikmat itu dicabut Allah. Mudah-mudahan kembali nikmat itu dengan sebab anak mudanya beriman dan bertakwa lagi insyaallah. Bagi yang sudah ada, lanjutkan. Kalau belum ada, buat bentuk lagi Remaja Masjid Melayu, RMM, Remaja Masjid. Buat lagi komunitas, buatkan pengajian. Anak muda ini mesti kita tanya, kalian kenapa tak mau ke masjid? Kenapa tak mau ikut pengajian? Saya tanya tuh, kenapa kalian tak mau pengajian? Kami tak mau pengajian Pak Ustaz. Kenapa? Ustadznya cerita mati aja.
Judul besok malam ini pengajian kita Sakratul Maut. Jadi kalian maunya apa? Kami maunya bagaimana masa depan. Oh, kami tak mau ceramah Pak Ustaz. Ceramahnya 5 menit aja. Sisanya dialog interaktif. Judul kajian malam ini adalah bahaya narkoba, yang akan mendatangkan Ustadz, dokter, dan Bapak Kapolres, Kapolsek. Itu lebih bermanfaat. Orang-orang tua tahu Ustaz. Kami tak mau gabung sama orang tua Pak Ustaz yang udah diintai-intai malaikat maut gitu. Kami mau anak-anak muda semua. Nanti buat komunitas anak muda Pulau Penyengat, nanti buat acara soft opening, dihadiri oleh Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Pejabat, buat subuh Ahad. Kenapa pilih subuh Ahad? Karena subuh Ahad libur. Subuh Ahad acara anak muda, buat acara pertamanya penyelenggaraan jenazah, supaya mereka ingat mati. Ini banyak yang keliru. Ada masjid membuat penyelenggaraan jenazah yang ikut orang-orang tua. Salah. Kalau mau buat penyelenggaraan jenazah yang ikut anak muda, karena anak muda itu yang akan mandikan kita. Orang tua tak perlu ikut karena dia yang mau dimandikan nanti. Nah, jadi anak-anak muda ini buat penyelenggaraan jenazah, bagaimana mandikan jenazah, direkam. Hasil rekamannya upload ke internet. Itu membangkitkan kepercayaan diri mereka. Alaikum bil jamaah, hendaklah berjamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Kalau sudah kambing memisahkan diri dari jamaah, di situ serigala akan menerkam. Tapi kalau dia masih berjamaah, makanya buatlah jamaah anak muda Pulau Penyengat. Terserah apa namanya, tapi yang jelas berkumpul berjamaah. Itulah beberapa pertanyaan, mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran. Berhasilnya tabligh akbar hari ini kalau berubah menjadi amal soleh, insyaallah. Mohon jelaskan tentang sop anak-anak dalam sholat. Katanya anak bisa memutuskan sop. Ini orang dewasa, ini orang dewasa, ada anak-anak di tengah. Apakah anak-anak ini memutus sop? Anak-anak tidak memutus sop. Syaratnya 2. Yang pertama, wuduknya benar. Kalau wuduknya benar, sop tak putus. Tapi anak-anak di tempat kita memutus sop. Karena saya tengok anak MDA ini wuduknya tak benar. Dihidupkannya keran. Dihidupkannya keran, sifat-sifatnya aja. Ini yang membuat sop putus, karena wuduknya tak sempurna. Dia macam batang kayu di situ. Yang kedua, maaf cakap, ujung senapan angin belum dipotong. Kulfah, kulit yang menutup hasyafah, ada najis di situ. Dan tak mungkin pula pengurus masjid membuka satu-satu. Kau udah berpotong sini, belum berpotong belakang. Oleh sebab itu, cara yang paling santun adalah anak-anak dibuatkan satu sop di belakang, karena kita tak tahu mana yang wuduknya sempurna, mana yang tidak. Anak saya itu wuduknya sempurna, Ustaz. Anak saya itu wuduknya, mungkin wuduknya dari rumah sempurna, di jalan dia kentut, mana kau tahu. Oleh sebab itu anak-anak buat di belakang, orang dewasa di depan. Nanti kalau pengurus ngasih tahu jangan tersinggung. Ini banyak gara-gara masalah kecil, aku tak mau lagi ke masjid, kemana? Tersinggung anakku, suruhnya belakang kemarin. Padahal semen masjid itu aku yang paling banyak ngasih. Jadi kemana-mana perginya. Mohon nasihat buat orang Penyengat menjaga kampung ini, mau makmurkan rumah Allah, masjid bersejarah. Saya dari tadi tak ada cerita marilah sholat berjamaah ke masjid, tak ada. Tak ada. Kenapa? Karena orang Melayu pasti sholat berjamaah ke masjid. Pasti itu, dapat dipastikan. Kalau ada orang Melayu tak sholat berjamaah ke masjid, tak tahu saya, mungkin tak asli Melayu. Masjid dibangun. Kemudian, sedangkan tabligh akbar yang dipanggil manusia aja selama ini. Ini manusia yang manggil selama ini. Apalagi Allah Ta'ala yang manggil. Pasti lebih ramai daripada ini. Kalau tak percaya, tengok subuh. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kalau ada laki-laki sholat berjamaah tidak di masjid, laki-laki sholat berjamaah di masjid itu laki-laki soleh. Kalau laki-laki sholat di rumah itu namanya laki-laki solehah. Nabi dulu kalau selesai sholat ditengoknya ke depan, tanyanya, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, kenapa tak sholat berjamaah? Kalau sampai kalian tak sholat berjamaah, apa kata Nabi? La uharriqanna alaikum buyutahu, ku bakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api, saking banyaknya rumah orang dibakar karena tak sholat berjamaah. Oleh sebab itu sholat berjamaah.
Bagaimana cara agar selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan? Tengok orang sakit. Menengok orang sakit akan membangkitkan istiqomah. Pulang dari sini, pergi ke Tanjung Pinang, pergi ke rumah sakit, tengok orang sakit. Tak ada keluarga Pak Ustaz. Kalau ditanya security mau nengok siapa? Semua yang di rumah sakit ini mau tengok. Menengok orang cuci darah, menengok orang sakratul maut, menengok orang di ruang ICU, itu akan membangkitkan istiqomah. Yang kedua, kalau ada orang pemakaman di kubur, tengok dia bagaimana masuk kubur, itu membangkitkan istiqomah. Yang ketiga, berjamaah, sholat berjamaah, zikir berjamaah, komunitas anak muda berjamaah, wirid yasin ibu-ibu berjamaah, tablik akbar berjamaah, ini akan membangkitkan istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang istiqomah. Kertas terakhir, apa hukumnya orang yang belum menikah tinggal satu rumah? Kumpul kebo. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan laki-laki dan perempuan kalau tidak mahram. Sedangkan di majlis yang ramai-ramai saja laki-laki tak boleh campur sama perempuan. Tengok, orang Melayu Pulau Penyengat melaksanakan ajaran Islam sampai hari ini tak luntur. Laki-laki dengan perempuan tetap tak boleh bersatu. Dipasanglah kain hijau daun di antara kita. Tak menyatu laki-laki perempuan. Sini laki-laki semua, sini perempuan semua. Yang di bawah pokok kayu boleh sikit laki-laki. Begitulah hebatnya. Sedangkan di depan orang ramai tetap dipisah, apalagi di dalam rumah kecuali mahram. Mak, adik, kakak, adik emak, kakak emak, saudara ayah, mahram. Yang tak mahram, li ayyut'ina ala ra'si ahadikum bimikhyatin minan nar, dicucukkan ke kepalamu paku dari api neraka, khairun, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Oleh sebab itu kita jaga anak cucu cicit negeri ini. Kalau sampai itu terus dilakukan, tak ada yang melarang, diam saja terhadap perbuatan mungkar. La yushikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir nanti kata Nabi diturunkan Allah hukuman, ditarik rezeki, turun laknat, macam-macam datang, gempa, macam-macam gunung meletus, macam-macam datang murka Allah. Summa tad'unahu, setelah itu kalian pun berdoa ramai-ramai istighosah, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan. Kenapa? Karena membiarkan kemungkaran. Tetangga yang diam menengok kemungkaran, maka sesungguhnya dia adalah as-sakitu anil haq, setan akhras. Diam melihat kemungkaran adalah setan bisu. Oleh sebab itu mesti disampaikan, datang kepada dia. Kita punya Pak RT, kita punya Pak RW, kita punya Pak Kadus, kita punya Pak Kades, maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.